kita lagi ngomongin tentang needs. Tadi kita udah ngebahas bahwa basic needs-nya adalah to love and to be loved gitu ya. And then Bu Sapti dan aku lagi sharing tentang 3 hal in practical, how is it to love and to be loved to put into practice. Tadi kita udah ngomongin tentang companionship, gimana caranya kita tuh berteman, merasa punya teman, punya pendamping untuk to go through life gitu ya. Lalu yang kedua itu adalah ngomongin tentang affection, whether it's physical affection or emotional affection gitu ya. Ada juga mungkin misalnya menghukum atau secara kasar menghukum bahwa nih gue kasih nih, gue disconnect lo nih dari physical affection gitu. Oke, berarti tadi ada emotional and physical affection ya, Bu ya? Nah, itu kan akan jadi problem ketika misalnya tidak terbiasa mengungkapkan perasaan gitu ya, sehingga ketika ketemu masalah cenderungnya apa? Withdraw. Nah, begitu withdraw, apalagi kalau misalnya biasanya tuh ya by nature itu kalau satu withdraw, satunya lagi akan pursue gitu, akan mengejar gitu ya. Lu kenapa sih kamu diam aja, kamu ngomong dong, ada masalah apa, ayo semuanya dibicarakan. And the more si pasangan ini mengejar si pasangan yang lagi withdraw itu, yang lagi menarik diri itu, yang lagi ngumpet itu ya, the more orang si yang withdraw itu akan merasa terganggu gitu kan. Dan biasanya kalau udah merasa terganggu akan semakin apa? Makin shutdown kan, makin males gitu ngebahas gitu kan, makin males ngomong gitu kan, makin males makin nggak bisa membuka diri mungkin ya. Lebih katanya bukan males tapi lebih I cannot. It's not that I don't want, but I need my time. And then you are breaching into my time gitu ya. Dan ketika itu terjadi gitu ya, itu kan seakan-akan dia seperti sedang, ibaratnya kalau dia lagi bangun tembok nih ya, ceritanya withdraw tuh kayak bangun tembok gitu. Terus sementara to feel safe mungkin sebenarnya. To feel safe sebenarnya, ya karena buat dia tuh bicara feeling sesuatu yang orang yang dengan insecure attachment, salah satunya adalah karena insecure. That's why kalau tadi kita ngomongin yang punya tendensi untuk seperti itu adalah yang mungkin dulunya itu kemungkinan besar itu yang dulunya adalah having insecure attachment. Besarnya bisa jadi secure atau insecure itu tergantung bagaimana we would like to work on it. So you have your attachment that way, tapi apakah kita mau work on it? Dan kemungkinan adalah it's because I don't feel secure, that's why I feel the need to build up my wall, because my experience is this kind of situation is not secure for me to respond as I am. So I need to shut down. Gitu nggak sih, Bu? Betul. Iya, nah jadi kan nanti semakin dia membangun temboknya untuk melindungi diri dia daripada diserang, dicecer terus menerus gitu kan sama istrinya misalnya gitu ya, katakanlah ya yang tukang nyecer misalnya istrinya, dicecer terus menerus, makin temboknya makin tinggi gitu kan, makin malas ngomong gitu, and the more dia makin malas ngomong, istrinya kan makin cemas kan, makin anxious kan, makin kepikiran, makin nggak bisa tidur gitu kan, gue salah apa, aduh gue makin stres gitu kan. Imajinasinya kemana-mana gitu, jangan-jangan enggak begitu, memang lagi membuat wall aja gitu karena feeling insecure gitu. So biasanya kalau di dalam couple terapi ya, saya akan meminta kedua belah pihak ya, si withdrawernya itu untuk berani melangkah sedikit keluar, artinya tuh belajar untuk ngomong gitu, even tuh itu mungkin sulit ya untuk kamu. Kadang-kadang saya bilang, oke, misalnya kalau ngomong sulit, mungkin kamu bisa menggunakan teks gitu ya, mau diketik misalnya, atau kamu mau tulis tangan di kertas gitu, tuliskan gitu, what is in your mind, cause your wife cannot read your mind gitu. Remember, your wife is not a mind reader. Even Audrey as a psychologist is not a mind reader. Ini lagi teriak ke yang sebelah ya, Bu? Teriak yang ke sebelah kayaknya. I'm not a mind reader. Itu sering aku ngomong. So to help the withdrawer itu untuk berani keluar,
ya, untuk ngomong. And at the same time si pursuernya juga mesti belajar untuk lebih tenang gitu ya, Take a untuk step back gitu take a ya. step back, untuk self regulate gitu ya, Dria, Hmm. menenangkan diri gitu, kayak Betul. oke, kenapa dia marah, kenapa sih dia intonasinya mesti setinggi itu sama saya gitu kan, saya cuma bermaksud baik nih, pengen nolong dia. Kalau misalnya dia lagi dalam kondisi sedih kayak tadi misalnya gitu kan, feel lonely, dia lagi sedih kan, gue bermaksud baik gitu kan. Apa, menolong dia untuk self regulate instead of mikir bahwa gue salah apa, tapi lebih kepada kayak oke, don't take it personally misalnya gitu ya, don't take it personally, ini memang dia lagi butuh waktu gitu ya, waktu dia intonasi tinggi, it doesn't mean dia lagi marah sama gue, but it's just a way of him misalnya express bahwa gue tuh butuh space loh gitu. Can you just give me a little time gitu ya, untuk gua tuh bisa lebih tenang gitu, untuk bisa lebih mikir dan ngomongin hal tersebut gitu. Okay. We Gitu. have around 10 more minutes, Bu. Cepet 10 banget. more minutes, yes. And then kita masih punya satu lagi yang perlu di cover, adalah dari 3 yang tadi adalah companionship, affection, emotional and physical, and then we have the last one is emotional support or emotional validation. Itu kebutuhan ketiga yang lebih abu-abu lagi tuh. Kalau companionship kan kelihatan ya, lo Jelas sama-sama ya, ngejalanin bisa ya. ngobrol dan berani, Yes. bisa ngomong apa aja ya. Betul. Dan and then kalau affection kita ngomongin tentang being physically there, supportive, lo kasih affection yang ada. Kalau gue lagi build a wall mundur. Nah ini emotional support or even emotional validation itu tuh abu-abu banget gitu. Apa sih itu, Bu gitu? Ya, emotional support sama validation itu memang sebuah hal yang memang harus dilatih ya, karena kan kita tidak secara natural itu kita akan seperti itu ya, Dri. Mungkin sebagai practitioner attachment sangat mengerti sekali ya. Sangat ya. Jadi even kalau kita di anak-anak adalah ini kalau ngomongin anak-anak, karena tadi balik lagi kita bilang bahwa apapun yang terjadi ketika atau apapun konflik ataupun keadem ayeman di dalam relasi kita yang sekarang, our intimate relationship, it reflect on what we have or when we were young or what we have now. Mungkin sampai sekarang ada orang-orang tertentu yang udah punya insecure attachment, and then every time they go home to their parents' house, or maybe they're still living in their parents' house, the trigger is still there, continuously there. Gitu. Jadi, ya, sehingga hal-hal kecil itu bisa men-trigger langsung terasosiasi ke sana ya, sebagai sebuah ancaman ya. Misalnya kayak misalnya suaminya misalnya pulang telat misalnya, atau nggak ngabarin gitu, itu bisa langsung ke-trigger ke sana tuh ya, Dri ya. Yes, exactly. And it's not only when you are married. It starts when you are in masa pacaran or engagement. It's just kalau tadi yang ngomongin kemarin, salah kaprah sebelum nikah adalah you are just blind and deaf gitu, and then blind and deaf can't see gitu kan ya. So the problem is actually there. Tapi tujuannya, that's why tujuannya kita ngadain series kayak gini adalah, hey, yang belum nikah, wake up. Yang udah nikah masih bisa kok. We still have things to work on. Nah yang ketiga ini emotional support. Apa sih, Bu gitu? Being kalau di dalam kita adalah even to put it into structure, to say that I'm here for you. Itu kalau di dalam anak-anak ya, kita bahwa anak-anaknya marah, even dalam case-case tertentu buat anak-anak yang memang punya attachment issue, mereka marah-marah, mereka nendang. Kita sebagai practitioner, we say that you can do whatever you want as long as you are not hurting yourself, you're not hurting me, you're not hurting the environment. You can do whatever you want. If you do not want to get close to me, if you do not want me to get close to you, it's okay. I'm here for you. But you don't hurt other people. So no, you're not gonna hurt me. Kalau misalnya anak-anak yang gitu kan, dan mereka mau pukul-pukul, boleh. Asal kamu nggak mukulin diri kamu sendiri, kamu nggak mukulin aku, kamu nggak mukulin parents kamu yang ada di dalam ruangan. As long as you're not breaking things, you can do whatever you want whenever you have emotional burst gitu. Itu kalau dalam case-nya kita yang memang udah punya attachment issue gitu.
Nah, kalau dalam relationship sendiri, apa sih Bu bentuknya emotional support atau validation? Di dalam suami istri sebenarnya mirip sih Dri sama yang anak-anak ya. Kan gini ya, misalnya apa sih emotional burst-nya biasanya kalau terutama misalnya kalau udah ada masalah dengan perselingkuhan misalnya seperti itu ya Dri ya. Itu nanti topiknya baru lagi aja kali ya. Tentang perselingkuhan ya. Nah, tentang perselingkuhan misalnya gitu kan, itu kan kayak kamu jalan di apa sih kayak apa tuh namanya, apa sih, kulit telur tuh ya, kulit telur ya, eggshell ya, ya kayak kamu tuh sedang berjalan goyang dikit hancur nih, hancur nih gitu kan. Jadi keduanya sebenarnya sama-sama tersakiti ya dalam hal ini kalau misalnya pasangannya bertobat ya Dri ya misalnya, tapi dua-duanya sama-sama ada di dalam kondisi yang terluka gitu karena connection-nya itu juga apa namanya disrupted, ya betul, disrupted. Ya, jadi memang bicara tentang emotional validation ya dan emotional support ya. Let's say misalnya kayak dalam hal perselingkuhan gitu kan, di mana relasinya itu terluka begitu ya, relasinya tuh rusak begitu ya. Nah sehingga ketika melakukan apapun gitu ya. Yang gitu ya, gitu kan, dan misalnya nggak bisa tidur semalam-malam itu kan si pikirannya juga jadi berkembang kemana-mana gitu kan, belum lagi kalau misalnya lewatin sesuatu gitu dan memori tentang aduh ini kan tempat dia melakukan itu sama itu, and then itu emotionnya si orang tersebut itu kan akan menjadi apa ya, kepicu gitu kan ya, either misalnya dia tiba-tiba jadi nangis atau tiba-tiba dia jadi marah gitu, out of nothing gitu ya, terus suaminya kan juga kepancing tuh reaksinya kan, jadi sama tuh ya, misalnya kayak orang tua, anaknya marah-marah, kalau orang tuanya kepancing marah ya anak itu juga nggak merasa divalidasi perasaannya. Nah ini kan sama, ketika istrinya misalnya ngerasa sedih lagi gitu tiba-tiba, atau misalnya terserang dengan memori tentang perselingkuhan dan bagaimana dia merasa terluka, itu kan ya namanya orang terluka ya, feelingnya tuh kan akan macam-macam ya, either dia akan nangis gitu atau malah marah seperti aku atau langsung nyerang gitu kan, langsung membabi buta gitu. Nah itu butuh sekali gitu ya yang namanya emotional support ya dari pasangannya gitu ya, untuk bisa tetap stay there gitu, nggak ditinggal. Ya udah, kan saya udah ngaku dosa, kenapa kamu masih di situ juga, udah tinggal aja, nggak gitu juga kali ya, tapi tetap di situ dengan pasanganmu dan apa ya, assurance gitu ya, sama seperti orang tua kan ke anak gitu ya, memberikan assurance gitu, memberikan I'm here for you. I know things is not going to be alright, but I'm here for you. You have me, gitu ya Bu ya. Betul. Mungkin contohnya buat teman-teman yang mungkin bisa lebih relate adalah kalau misalnya kehilangan pekerjaan atau dalam pekerjaan tuh sulit gitu ya. Mungkin kita nggak bisa bilang ya udah beresin aja, lu mau ngapain lagi gitu. Mungkin maybe I can offer anything I can do to help. Kalau misalnya nggak ada sesuatu yang lu bisa bantu gue gitu. Know that your partner is not trying to attack you, but they are in a position that they need your emotional support or validation. Okay, it's okay. If there is nothing that I can help you, I'm here with you. You don't have to go through this alone. You have me. Gitu nggak sih Bu kira-kira? Ya, sama. Jadi misalnya malam-malam misalnya gitu nangis gitu ya, atau ya itu teringat karena masih terluka begitu ya, bukannya kenapa sih gitu kan, saya gitu ya? Bukannya dismiss gitu ya, gitu ya, bukannya didismiss perasaannya gitu ya, atau misalnya dibilang apalagi sih yang kamu butuhin, saya udah ngaku nih dan saya kan udah bertobat misalnya gitu ya, saya udah berubah nih, saya juga malu misalnya begitu ya.
ada klien-klienku juga bilang gitu, kayak suaminya tuh bilang, ya aku juga malu gitu, udah ketahuan bla 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 dan sebagainya, dan udah membuktikan lah bahwa dia tuh juga tidak lagi melakukan affair tersebut gitu ya. Tapi kan feelingnya si istri yang terluka itu kan masih ada di sana gitu ya. Pasangan yang terlukanya masih tuh ada gitu ya. lukanya masih ada di sana, sehingga kalau misalnya malam-malam nggak bisa tidur dan nangis gitu ya, nggak di Dismiss gitu nggak ya. dimarah-marah, nggak dimarah-marah kayak kan saya udah ngaku dosa, kurang apa lagi sih, kenapa sih kamu nggak move on gitu, nggak seperti itu, tapi lebih kayak misalnya oke, kamu sekarang ngerasa sedih lagi ya, apa sih yang bikin kamu sedih gitu, atau misalnya kamu kamu pengen saya ngapain misalnya gitu ya, mau dibikinin teh manis misalnya gitu, atau mau saya pijit, atau mau saya elus, atau perlu saya peluk gitu ya, gitu, tanya. Ya, Karena true. bisa jadi Sama banget dengan apa yang kita di anak-anak. Bahkan kalau kita di anak-anak, dan mungkin ini bisa dalam case-case ekstrim dalam pasangan ya. Kalau kita di dalam case anak-anak, dengan kalau misalnya kita bilangnya adalah mereka udah go hyper aroused. Jadi kalau di dalam attachment tuh kita ada bilang di anak-anak adalah whether you're hypo aroused atau yang kayak udah mulai low mood atau hyper aroused. So whenever that they are not between the line of maximum arousal, they do not function well. Hyper aroused itu bisa yang marah-marah, bentak-bentak, terus tiba piring dia pecah semua gitu ya. Nah, kalau hypo aroused adalah orang-orang yang taking step back. Masuk ke dalam guanya. And then we're talking about kalau misalnya memang they are not there, what we need to do as an adult, atau misalnya dalam case ini as a partner, adalah to bring them back to that maximum window arousal. of tolerance ya. Window of tolerance, exactly. Window of tolerance-nya dia. Iya. Kita bilang sama sih, couple juga begitu. Couple juga gitu. Bicara tentang window of tolerance ya, seberapa jauh gitu kemampuan si pasangan itu untuk bisa ada di dalam rentang yang itu, gitu ya. Dan sebetulnya ketika ada satu trauma terjadi gitu, atau ada yang tadi ya kita bicara tentang yang very basic itu unmet needs gitu ya, unfulfilled needs ya, ada kebutuhan untuk dikasihi yang tidak terpenuhi di dalam pernikahan gitu ya. Itu kan si window of tolerance-nya mengecil, Dri. Betul sehingga ada unmet trigger needs itu bikin ada unmet needs itu bikin window of tolerance-nya tuh mengecil gitu ya rentangnya, sehingga hal-hal yang kecil itu bisa men-trigger gitu ya, hal-hal yang ya itulah sesimpel seperti misalnya pulang telat dan sebagainya, itu bisa men-trigger dia bisa dan dengan validation itu ya, memvalidasi perasaannya dia gitu ya, tidak langsung di diskon gitu ya, itu bisa sebenarnya di diskon, udahlah gitu kan ya, udahlah kamu kan udah tahu dari dulu, nggak gitu juga gitu ya, seakan-akan perasaannya nggak penting. Nah itu sebenarnya ketika dibantu bahwa your feeling is matter, your feeling is very important ya, message-nya seperti itu, sebenarnya menolong pasangannya tuh window of tolerance-nya lebih di stretch out. Sampai tahap mana sih aku harus perlu ke counseling? Atau sebenarnya premarital counseling is a good one, even before problems happen? Oh ya, ideally premarital counseling ideally dilakukan ya sebelum pernikahan dilakukan ya, supaya masing-masing bisa saling mengenal itu ya, yang minggu lalu ya. Dan kapan misalnya pasangan itu perlu mencari konselor ya, ketika ketika pasangan itu mulai terjebak dalam pattern tuh di. So kalau dari Bu Septi adalah premarital counseling is very ideal for you guys to be able to do it, supaya menghindari adanya marital counseling gitu ya Bu ya. Premarital counseling itu diadakan supaya kita menghindari
marital counseling. Dan Mm-mm. kita cuman tinggal punya waktu 30 menit lagi. 30 Paling menit, kita- 30 detik. 30 detik lagi. So, thank you so much for everyone who has been joining us. Terima kasih. Buat teman-teman yang ngerasa pengen tahu lebih banyak dan pengen counseling atau counseling pranikah atau counseling pernikahan, silahkan hubungin langsung ke LifeSpring Counseling. LifeSpring Counseling. LifeSpring Counseling bisa langsung dilihat di sini. Mm-mm. So, that's all for tonight, teman-teman. Kita akan Ya, end dalam thank you waktu. semuanya yang sudah join malam ini. Terima kasih semuanya.